Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan mengenai pengaruh pemberian ekstrak tanaman seledri, Apium graveolens terhadap farmakokinetik amlodipin besilet pada tikus putih jantan Galurwistar ratus norvegicus L. Sebelumnya, anggota kelompok D5 terdiri dari Yusi Ramadhani, Windy Rizky Putri, Zulaikha Mega Utami, dan Wulan Milatini Hayah. Untuk latar belakang, seledri Apium graveolens sebagai diuretik atau agen antihipertensi, mengandung apiin, apigenin, isoquercitrin, sesquiterpenen, flavonoid. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang mampu memperbaiki kerusakan karena stres oksidatif. Ekstrak air seledri memiliki aktivitas antioksidan berupa flavonoid pada ekstrak etanol pada seledri, yang berfungsi sebagai scavenger radikal bebas berlebih. Amlodipin bisilet, antihipertensi dan antiangina yang tergolong dalam obat antagonis kalsium golongan dihidropiridin, bekerja dengan menghambat secara selektif influx masuknya ion kalsium melalui membran ke dalam otot polos vaskular dan otot jantung sehingga mempengaruhi kerja kontraksi otot polos vaskular dan otot jantung. Efeknya sebagai vasodilator arteri perifer yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan resistensi vaskular terhadap penurunan tekanan darah. Untuk rumusan masalah proposal kami, bagaimana interaksi ekstrak seledri terhadap farmakokinetik amlodipin pada tikus putih jantan Galurwistar. Untuk tujuan penelitian, mengetahui interaksi ekstrak seledri terhadap farmakokinetik amlodipin menggunakan tikus putih jantan Galurwistar sebagai model hewan percobaan. Untuk manfaat penelitian, dapat digunakan sebagai media aktualisasi dan pengembangan dari sedia informasi untuk mengetahui interaksi ekstrak seledri terhadap farmakokinetik amlodipin menggunakan tikus putih jantan Galurwistar sebagai hewan percobaan. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alatnya, peralatan yang digunakan dalam penelitian ini ada siring, gelas Big Beaker, rotary vacuum evaporator, vortex, alat sentrifugasi, dan instrumen LC-MS. Untuk bahannya, bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sampel plasma dari tikus, larutan stok, seledri segar, etanol 50%, metanol, dan kertas saring. Untuk subjek uji yang digunakan berupa tikus, Galurwistar, jenis kelamin jantan, berat badan yang digunakan sekitar 200 sampai 250 gram dengan usia 12 minggu, kriterianya sehat, aktif, dan tidak ada kelainan anatomis. Ethical clearance. Ethical clearance dibutuhkan dalam penelitian karena melibatkan hewan sebagai subjek uji. Tujuannya untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan telah memenuhi syarat, serta hewan uji diberi perlakuan dengan baik sesuai prosedur yang ditentukan. Pengajuan ethical clearance berupa surat permohonan kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, skema penelitian. Pertama, dilakukan pemilihan hewan uji. Selanjutnya, persiapan ekstrak seledri dan evaluasi fisikokimia. Kemudian, kromatografi dan dilakukan persiapan solusi standar, standar kalibrasi, dan kontrol kualitas persiapan sampel. Kemudian dilakukan persiapan sampel plasma dan dilakukan studi farmakokinetik. Dalam hal ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan amlodipin tunggal dosis 10 mg kg per oral. Pada kelompok kedua diberi ekstrak seledri per oral 40 mg per kilo 1 jam sebelum pemberian amlodipin. Kemudian sampel darah diambil sebelum pemberian dosis dan setelah 10, 20, 30, 45, 60, 120, 180, 300, dan 420 menit. Selanjutnya, menentukan konsentrasi amlodipin menggunakan LC-MS. Kemudian, variabel penelitian. Untuk variabel bebasnya yaitu
dosis obat antihipertensi amlodipin dan ekstrak seledri. Untuk variabel terikatnya yaitu kadar amlodipin dan ekstrak seledri dalam darah. Dan untuk variabel tergantungnya yaitu jenis kelamin, umur, berat badan, dan tempat pemeliharaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan ekstrak seledri dan evaluasi fisikokimia. Seledri atau Apium graveolens ini didapatkan dari pasar. Kemudian dilakukan identifikasi tanaman untuk mengetahui klasifikasi dari tanaman tersebut. Kemudian seledrinya dibilas menggunakan air, lalu sampel dikeringkan dengan oven, lalu serbuk seledri yang kering ini dimaserasi menggunakan etanol 50% dan ekstrak yang didapatkan dipisahkan menggunakan kertas saring. Kemudian dilakukan penguapan menggunakan rotary evaporator dan ekstrak kental yang didapatkan ini dikumpulkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu, karakteristik fisikokimia ditentukan menurut metode yang dijelaskan oleh pedoman WHO. Langkah kedua yaitu kromatografi. Kromatografi dilakukan pada kolom C18 equity dengan ukuran partikel 1,7 mikrogram pada suhu 40 derajat Celcius dengan komposisi fase geraknya yaitu asam format 0,1% dan asetonitril 60:40 dengan laju alir 0,3 ml per detik. Selanjutnya persiapan solusi standar, yakni standar kalibrasi dan kontrol kualitas persiapan sampel. Larutan stok amlodipin 100 mikrogram per mililiter, yakni melarutkan 40 mg dalam 100 ml air. Larutan stok propanolol dan epigenin, yakni melarutkan 40 mg dalam 100 ml air. Standar kalibrasi dan sampel KICE, yakni mengencerkan larutan stok dengan plasma tikus putih jantan galur Wistar untuk membentuk standar kalibrasi amlodipin dengan adanya epigenin 3, 6, 12, 25, 50, dan 100 mikrogram per mililiter, dan sampel KICE 9, 40, dan 80 mikrogram per mililiter. Larutan stok 2,4 dibromoasetofenon dengan konsentrasi 520 mikrogram per mililiter, yakni melarutkan 52 ml dalam 100 ml metanol. Selanjutnya persiapan sampel plasma. Proses pengendapan protein, yakni 180 mikroliter plasma yang mengandung amlodipin dan propanolol ditambahkan ke 20 mikroliter larutan stok 2,4 dibromoasetofenon dan amonia 5%. Setelah itu divortex selama 30 detik dan disimpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit. Sebelum ditambahkan 20 mikroliter asam format 15%, propanolol 1 mikroliter per mililiter, dan 600 mikroliter asetonitril. Selanjutnya divortex dan disentrifugasi pada 12.000 rpm selama 5 menit. Lalu disupernatan dan dipindahkan ke botol autosampler sebelum disuntikan ke LC-MS. Selanjutnya studi farmakokinetik. 12 tikus dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok pertama diberi amlodipin 10 mg per kilogram per oral, kelompok 2 diberi ekstrak seledri 40 mg per kilogram per oral 1 jam sebelum pemberian amlodipin. Selanjutnya sampel darah dikumpulkan sebelum pemberian dan setelah pemberian pada menit ke-10, 20, 30, 45, 60, 120, 180, 300, dan 420. Selanjutnya sampel plasma diberikan perlakuan dalam preparat plasma dan dilakukan penetapan konsentrasi amlodipin menggunakan LC-MS. Data kadar yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung nilai konstanta eliminasi, konsentrasi maksimum, waktu maksimum, waktu paro, dan luas daerah di bawah kurva. Kemudian data analisis. Pada penelitian ini digunakan software Winonlin Standard Edition versi 5.3 dari Parsec Corporation Mountain View dengan input bolus intravena dan model non-kompartemen input ekstravaskular untuk kelompok intravena dan oral. Semua data disajikan sebagai mean plus minus standard deviation. Dilakukan analisis menggunakan ANOVA untuk mengevaluasi perbedaan dengan menggunakan IBM SPSS statistik 24.0 dengan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.